Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang mana kami menggunakan K-Nearest Neighbors. Alasan kami memilih KNN ini karena sangat sesuai untuk dataset klinis seperti yang kami gunakan, yang mana berisi variabel numerik dengan skala yang berbeda dan targetnya berupa kategori diagnosis. Dan tidak hanya itu, KNN ini mudah diimplementasikan dan tidak membutuhkan asumsi distribusi tertentu, serta cocok untuk data yang tidak terlalu besar seperti dataset yang kami gunakan ini yang mana berisi 1.000 observasi. Sebelum kita lanjut ke pembahasan KNN, alangkah baiknya kalau kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Nashwa Mulia Zara, dan teman saya Nisa Izati, juga Anissa Amalia. Nah, apa sih itu KNN? K-Nearest Neighbors ini adalah algoritma yang berfungsi untuk melakukan klasifikasi suatu data berdasarkan train data yang diambil dari K tetangga terdekatnya atau nearest neighbors dengan K yang merupakan banyaknya tetangga terdekat. Singkatnya, KNN ini adalah metode klasifikasi yang menentukan kelas suatu data baru berdasarkan tetangga terdekatnya. Sebelum kita melanjutkan pada tahap-tahap KNN, kita harus terlebih dahulu memanggil data, yang mana di sini kami menggunakan sintaks read Excel. Nah, bisa lihat beberapa variabel. Yang pertama ada age, yaitu usia pasien dalam satuan tahun, BMI, Body Mass Index, indeks massa tubuh pasien, kemudian ada systolic BP, tekanan darah sistolik pasien yang diukur dalam mmHg, kemudian diastolik BP, tekanan darah diastolik pasien yang diukur dalam mmHg, ada glukos, yaitu kadar glukosa darah pasien, ada kolesterol, kadar kolesterol pasien, kemudian ada kreatinin, yang mana merupakan kadar kreatinin pasien yang digunakan untuk menilai fungsi ginjal. Kemudian yang kedelapan, diagnosis. Nah, variabel ini itu merupakan variabel target yang berisi kategori kondisi kesehatan pasien yang kami klasifikasikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada normal, yang kedua ada heart failure, kemudian yang ketiga ada pneumonia, dan yang keempat sepsis. Selanjutnya di sini kami tampilkan summary data. Nah, berdasarkan pada tabel statistik ini, seluruh variabel ini memiliki 10 ribuan data tanpa missing value, yang mana nilai mean pada age, BMI, diastolik BP, glukos, kolesterol, dan kreatinin itu lebih besar dari mediannya. Sehingga variabel-variabel ini bisa kita bilang cenderung memiliki distribusi condong ke kanan. Sebaliknya, sistolik BP memiliki mean yang sedikit lebih rendah dari median, yang mana menunjukkan kecenderungan condong ke kiri. Selain itu terlihat perbedaan skala antar variabel sehingga standarisasi diperlukan sebelum membangun model KNN. Pada slide ini dapat kita lihat daftar library yang digunakan dalam proses analisis dan pembangunan model KNN. Library ini memiliki fungsi yang berbeda-beda dan semuanya sangat penting. Mulai dari screen processing yang digunakan untuk proses encoding dan standarisasi data, trend test split dari screen model selection untuk membagi data, key network classifier untuk membangun model KNN, serta berbagai metrik seperti classification report dan confusion matrix untuk mengevaluasi hasil model. Selain itu, kita juga menggunakan NumPy dan Pandas sebagai library utama dalam pengolahan data. Matplotlib dan Seaborn digunakan untuk visualisasi, sementara StatModel dipakai untuk beberapa analisis statistik tambahan. Semua library ini diimport di awal agar seluruh proses, mulai dari persiapan data hingga evaluasi model, dapat berjalan dengan baik dan terstruktur. Berikutnya, pada slide ini kami menampilkan 3 tahapan utama dalam membangun model KNN. Tahap yang pertama adalah split data. Tahap kedua adalah standarisasi data. Tahap ketiga adalah inisiasi model. Dan pada slide ini kita membahas tahap pertama, yaitu split data. Dalam kode digunakan fungsi trend test split untuk membagi data menjadi 4 bagian, yaitu xtrend, xtest, ytrend, serta ytest. Di sini, 80% data digunakan untuk pelatihan model, sementara 20% sisanya digunakan untuk pengujian. Parameter random stage diset menjadi angka tertentu untuk memastikan pembagian data dapat direproduksi, sehingga hasilnya akan konsisten setiap kali kode dijalankan. Proses split data ini sangat penting karena memungkinkan kita mengukur performa model secara objektif.
Apakah model hanya hafal data latih atau benar-benar mampu melakukan prediksi pada data baru? Pada slide berikutnya, kita fokus pada proses standarisasi data. Standarisasi dilakukan menggunakan standar Scalar yang bekerja dengan menghitung nilai rata-rata dan standar deviasi pada data latih. Kemudian, mentransformasikan semua fitur agar memiliki mean sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Proses ini sangat penting karena KNN menghitung jarak antar data. Jika ada fitur yang skalanya jauh lebih besar daripada fitur lainnya, hasil perhitungan jarak akan bias. Dengan standarisasi, semua fitur berada pada skala yang sama, sehingga model menjadi lebih akurat dan stabil. Di dalam kode juga terlihat bahwa standarisasi dilakukan terlebih dahulu pada Xtrend. Kemudian, hasil fit-nya diterapkan juga pada Xtest. Hal ini memastikan bahwa data uji mendapatkan skala yang sama dengan data latih tanpa menyebabkan kebocoran data. Tahap yang ketiga adalah inisiasi model KNN. Pada tahap pertama inisiasi model KNN ini kita harus memilih K dengan akurasi terbaik. Nilai K ini harus berupa angka ganjil, dikarenakan dalam menentukan tetangga terdekat nanti, apabila genap kita akan bingung sebuah data tersebut akan masuk ke kelompok yang mana. Maka dari itu nilai K harus berupa angka ganjil. Dan berdasarkan output di samping dapat dilihat bahwa jumlah neighbor 19 memiliki akurasi terbaik yaitu sebesar 0,55 atau sebesar 55,55%. Dan akurasi model K19 juga 0,55. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk inisiasi model KNN dapat dipilih pada jumlah neighbor yaitu K sama dengan 19. Langkah selanjutnya adalah evaluasi model. Berdasarkan output confusion matrix di samping dapat dilihat bahwa tingkat akurasi data adalah 0,56. Yang tidak berbeda jauh tingkat akurasinya seperti tingkat akurasi model K sama dengan 19. Maksud akurasi data 0,56 adalah 56% data diprediksi dengan benar. Selanjutnya adalah output dari model KNN kita, yaitu confusion matrix yang dapat dilihat pada gambar di sini. Berdasarkan output tersebut, terlihat bahwa evaluasi kinerja model klasifikasi pada data pengujian dengan 4 kelas, yaitu kelas 1 yang merupakan normal, kelas 2 heart failure, kelas 3 pneumonia, dan kelas 4 sepsis menunjukkan bahwa 1095 amatan diprediksi normal dan memang benar-benar normal, sedangkan masing-masing 322, 390, dan 124 amatan diprediksi normal, namun sebenarnya heart failure, pneumonia, dan sepsis. Untuk prediksi heart failure, terdapat 18 amatan yang sebenarnya normal, 5 yang benar-benar heart failure, serta 6 yang sebenarnya pneumonia, dan 1 yang sebenarnya adalah sepsis. Pada prediksi pneumonia, terdapat 19 amatan yang sebenarnya normal, 8 amatan yang heart failure, 11 yang pneumonia, dan 1 yang sepsis. Sementara itu, semua prediksi sepsis bernilai 0, baik untuk amatan normal, heart failure, pneumonia, maupun sepsis. Sehingga tidak ada kasus yang benar-benar diprediksi sebagai sepsis. Kemudian, masuk ke penjelasan paling akhir, yaitu berupa kesimpulan. Berdasarkan seluruh tahapan pengolahan data dan pembangunan model, dapat disimpulkan bahwa pemilihan nilai K menunjukkan bahwa K sama dengan 19 memberikan akurasi terbaik sebesar 55,55%. Dan hasil pengujian model menghasilkan tingkat akurasi sekitar 56%. Confusion matrix menunjukkan bahwa model masih banyak melakukan kesalahan prediksi pada beberapa kelas, khususnya pada heart failure, pneumonia, dan sepsis. Sementara prediksi kelas normal mendominasi. Secara keseluruhan, performa model KNN pada dataset ini masih tergolong rendah sehingga dibutuhkan perbaikan seperti optimasi fitur, normalisasi tambahan, atau pemilihan algoritma lain untuk meningkatkan akurasi. Oke, karena penjelasan pada KNN ini sudah sampai pada tahap kesimpulan, maka dari itu selesailah presentasi kami dari proyek yang telah kami buat ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.